Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Tawari 20 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat, dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir, yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat di atas terambil dari kitab 2 Tawari 20 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian,
dibuat Tuhanlah penghadangan sehingga mereka terpukul kalah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kemenangan Terbesar Yesus, ditulis oleh Karen Pimpo. Mari kita mulai kisah inspiratif. Selama Perang Dunia Kedua, beberapa kamp militer di Eropa menerima kiriman yang tidak lazim bagi para tentara yang merindukan kampung halaman. Benda yang dikirimkan dengan cara dijatuhkan dari udara itu adalah piano tegak. Piano jenis ini diproduksi secara khusus untuk mengandung hanya 10% dari kandungan logam yang normal, dan dibuat dengan lem tahan air serta perawatan anti serangga. Piano-piano yang terlihat kasar dan sederhana tersebut dapat memberikan hiburan yang membangkitkan semangat para prajurit. Mereka berkumpul berjam-jam untuk menyanyikan lagu-lagu yang sering diperdengarkan di kampung halaman. Menyanyi terutama lagu pujian kepada Allah menjadi salah satu cara bagi orang percaya untuk menemukan kedamaian di tengah pertempuran. Raja Yosafat mengalami sendiri kebenaran ini saat ia menghadapi ancaman pasukan musuh yang sangat besar. Raja yang ketakutan itu memanggil semua orang untuk berdoa dan berpuasa, dan Allah pun menanggapi dengan menyuruh sang raja untuk memimpin tentara menemui musuh, sembari berjanji bahwa tidak usah mereka bertempur. Yosafat mempercayai Allah dan bertindak dengan iman. Ia menunjuk para penyanyi untuk mendahului prajurit dan menaikkan pujian bagi Allah atas kemenangan yang mereka yakini akan terjadi. Saat pujian dinaikkan, Allah secara ajaib memukul kalah musuh mereka dan menyelamatkan umatnya. Kemenangan tidak selalu datang sesuai dengan waktu dan cara yang kita inginkan. Namun, kita dapat selalu menyatakan kemenangan terbesar Yesus Kristus atas dosa dan maut yang sudah diraihnya bagi kita. Kita dapat memilih untuk mengandalkannya dengan hati yang penuh pujian bahkan di tengah medan peperangan hidup ini. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda dapat memuji Allah dalam keadaan Anda saat ini? Bagaimana cara Anda menghayati kemenangan yang telah Yesus raih bagi Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Berdiri di hadapan Tuhan adalah sebuah ungkapan dalam Alkitab untuk menanti dalam hadirat Allah. Dalam 2 Tawari 20, kata berdiri menjadi tema penting. Lalu Yosafat berdiri di rumah Tuhan untuk berdoa dengan mengucapkan, "Kami akan berdiri di hadapan-Mu sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Lalu seluruh bangsa Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Sebagai tanggapan, Allah mendorong mereka, "Tinggallah berdiri di tempat-Mu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu." Menyanyi bagi Tuhan, Esra 3 ayat 11 berkata, "Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel." Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Menyanyi merupakan aktivitas yang tak terpisahkan dari kehidupan kerohanian kita. Dalam segala peristiwa kita senantiasa bernyanyi, baik dalam suasana sukacita maupun duka cita. Selalu saja ada alasan bagi kita untuk bernyanyi. Alasan utamanya adalah sebagai pujian kepada Tuhan dan ungkapan rasa syukur kepadanya. Pujian dan syukur yang kita ungkapkan dalam nyanyian lahir dari hati yang terdalam, tidak sekadar dari mulut,
Semuanya didasari atas pemahaman dan pengakuan tentang kasih sayang Tuhan. Tatkala dasar bait suci Tuhan telah diletakkan, kemudian nyanyian pujian dan syukur dikidungkan. Para imam, orang-orang Lewi dan Bani Asaf menyanyi dengan bersorak-sorai diiringi ceracap. Bersahut-sahutan mereka menyanyikan pujian dan syukur, sebab Ia baik. Dengan itu terungkap, bahwa nyanyian mereka yang bersifat pujian dan syukur kepada Tuhan sekaligus sebagai pernyataan iman tentang kebaikan-Nya. Keberadaan kembali di Yerusalem adalah kebaikan Tuhan. Lebih dari itu, dasar bait suci yang dapat mereka letakkan juga merupakan kebaikan Tuhan, bahwa semua itu terjadi karena campur tangan-Nya. Bangsa Israel bernyanyi dan bersukacita luar biasa ketika mereka kembali ke Yerusalem. Pada bulan kedua mulailah mereka membangun bait suci. Umat meluap dalam rasa sukacita dan haru, antara mengingat masa lalu yang menyedihkan dan memandang masa depan penuh harapan. Mereka diizinkan Tuhan untuk meletakkan dasar pembangunan rumah Tuhan. Peristiwa itu mereka refleksikan di hadapan Tuhan dalam ibadah syukur. Mereka berkumpul menaikkan pujian dengan alat musik dan bernyanyi secara litani. Pujian berbalas-balasan itu mengandung maksud agar umat juga merasakan kesatuan, keterikatan. Sukacita pembangunan bait suci bukan hanya sukacita para imam atau pemimpin pujian, namun ini adalah sukacita semua. Hendaknya kehidupan kita setiap hari merupakan nyanyian pujian dan syukur kepada Tuhan. Bukankah setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan? Ada berjuta-juta alasan bagi kita untuk selalu menyanyikan pujian dan syukur kepada-Nya, terutama karena Tuhan Yesus sudah menjadikan diri-Nya dasar yang kokoh bagi kehidupan kita. Karena itu, mari memuji Tuhan atas pertolongan Tuhan kepada kita. Apa kata Alkitab mengenai orang Kristen yang berdinas militer? Alkitab mengandung informasi cukup banyak terkait dinas militer. Sebagian besar informasi mengenai militer bersifat analogi, sementara beberapa ayat berhubungan langsung dengan pertanyaan ini. Alkitab tidak secara langsung dan spesifik menyatakan, kamu harus dinas militer, dan sebaliknya. Pada saat bersamaan, orang-orang Kristen dapat yakin bahwa menjadi tentara adalah sesuatu yang dihormati dalam Alkitab, dan dinas militer itu merupakan sesuatu yang alkitabiah. Contoh pertama dari dinas militer terdapat dalam Perjanjian Lama, ketika kemenakan Lot diculik oleh Kedorlaomer, Raja Elam dan sekutu-sekutunya. Abraham membantu Lot dengan mengumpulkan 318 orang-orangnya yang terlatih dan mengalahkan pasukan asing. Kelak, bangsa Israel mengembangkan tentara yang permanen. Kesan bahwa Allah adalah pahlawan rohani dan akan melindungi umatnya tanpa memandang kekuatan militer apapun, mungkin menjadi penyebab mengapa Israel begitu lambat dalam membangun angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata yang permanen di Israel baru ada setelah berdirinya sistem politik terpusat yang dikembangkan oleh Saul, Daud dan Salomo. Saul merupakan orang pertama yang membentuk tentara yang permanen. Sekalipun demikian, tentara itu harus didukung oleh makanan dan persediaan lainnya dari keluarga si anggota tentara itu sendiri. Apa yang dimulai oleh Saul ini diteruskan oleh Daud. Dia menambah jumlah tentara, menyewa tentara dari daerah-daerah lain yang setia hanya kepadanya dan menyerahkan tampuk kepemimpinan pasukan kepada seorang panglima.
Di bawah Daud, Israel juga menjadi lebih agresif dalam kebijaksanaan militernya, dan menyerap negara-negara tetangga seperti Amon. Daud mengembangkan sistem rotasi bagi tentaranya dengan 12 kelompok yang terdiri dari 24.000 orang yang berdinas selama 1 bulan per tahun. Sekalipun masa pemerintahan Salomo itu berlangsung damai, dia mengembangkan angkatan bersenjatanya dengan menambahkan kereta kuda dan pasukan berkuda. Angkatan bersenjata yang permanen berlanjut, sekalipun terpecah bersama dengan kerajaan setelah meninggalnya Salomo, sampai tahun 586 sebelum Masehi, ketika Israel berakhir sebagai sebuah institusi politik. Yesus terheran-heran ketika seorang perwira Roma, perwira yang mengomandani 100 tentara, mendekati dia. Respon perwira itu terhadap Yesus mengindikasikan pengenalannya yang jelas akan otoritas dan juga imannya kepada Yesus. Yesus tidak mencela karirnya. Banyak perwira yang dicantumkan dalam Perjanjian Baru dipuji sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang takut akan Allah, dan orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Secara historis, tempat dan namanya mungkin saja telah berubah, namun angkatan bersenjata harus dihargai seperti para perwira di dalam Alkitab. Menjadi tentara merupakan hal yang terhormat. Contohnya, Paulus menggambarkan Epafroditus, sesama orang Kristen, sebagai teman seperjuangan. Alkitab juga menggunakan istilah militer untuk menggambarkan menjadi kuat di dalam Tuhan dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ya, Alkitab berbicara mengenai dinas militer, baik secara langsung maupun implisit. Para pria dan perempuan yang melayani negara mereka dengan jujur dan terhormat boleh merasa yakin bahwa pengabdian mereka didukung dan dihargai oleh Allah yang berdaulat. Mereka yang melayani dalam dinas militer pantas mendapatkan hormat dan rasa terima kasih kita. Yang kuat menanggung yang lemah. Roma 15 ayat 1 berkata, kita, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Paulus menggunakan istilah kuat dan lemah. Paulus menggunakan istilah lemah untuk menggambarkan keadaan rohani orang percaya di dalam persekutuan orang percaya. Orang yang kuat menunjukkan pada iman. Orang yang telah dewasa di dalam Kristus. Orang yang kuat adalah orang yang memahami kebebasan rohani mereka, tetapi Paulus mengingatkan supaya orang yang kuat melihat, memperhatikan kehidupan orang yang rohaninya lemah. Hidup dalam ketaatan firman. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang menjadi teladan dalam hidupnya. Sebagai pribadi Kristen, hidupnya menjadi contoh. Meneliti firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, bahkan di dalam hatinya, di dalam hidup orang percaya ada satu kerinduan mengajarkan kebenaran firman kepada semua orang, menghidupi firman dalam hidup nyata sehari-hari. Paulus ingatkan untuk kita tidak membiarkan mereka yang lemah dalam keadaan imannya. Oleh sebab itu, mereka yang sudah pada level imannya lebih kuat dalam persekutuan orang percaya wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat imannya. Yang dimaksud lemah iman adalah mereka yang lambat mengalami pertumbuhan dan pembangun manusia spiritualnya. Setiap orang percaya harus mengalami kemajuan dan meningkat pertumbuhan rohaninya. Ia harus masuk lebih dalam lagi di sungai air kehidupan, dari mata kaki, ke paha, ke pinggang, ke dada, dan seterusnya sehingga ia mencapai tingkat pertumbuhan iman yang baik.
Jadi yang membedakan orang yang lemah dan yang kuat adalah dalam proses transformasi. Dikatakan lemah oleh karena jiwa pikiran, perasaan, ukuran, standar, kesenangan orang itu cenderung mengikuti kehidupan dagingnya. Jiwa masih belum mengarah kepada panggilan hidupnya. Bahkan banyak orang percaya belum menyadari tujuan hidupnya untuk apa ia diselamatkan. Orang percaya semacam itu seperti orang Israel di padang gurun terus berputar dan tidak pernah sampai ke tanah perjanjian. Apakah ia tidak suka membaca dan mendengar firman? Menunda-nunda semua keputusan karena belum memiliki ketetapan hati? Tidak ada gembala atau mentor yang mengarahkan hidupnya. Apapun alasannya berarti ia senang mempertahankan suatu alasan dan itu berakar dari pride seseorang. Persoalan kebanyakan orang adalah kebanggaan, dan akan sangat berbahaya jika ia terus berjalan dalam kebanggaan. Sikap kebanggaan berpusat pada diri sendiri. Ada yang menganggap tidak membutuhkan orang lain. Bahkan pada level tertentu ia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Kebanggaan ini menutup pintu sorga baginya dan bisa juga bagi orang lain di sekitarnya. Bagi orang percaya tetap saja kebanggaan adalah musuh utama. Kebanggaan lebih berbahaya daripada iblis. Sebab iblis telah dikalahkan. Ia lebih suka membawa dirinya menurut jalan-jalannya sendiri, pikirannya sendiri, sukanya sendiri. Hidupnya larut oleh jiwanya sendiri yang berasal dan dikendalikan oleh kedagingan. Dia tidak memilih jalan-jalan Tuhan, melenceng dan memilih keluar dari garis destiny. Karena orang itu akan melenceng dari jalan-jalannya, ia tidak akan mencapai garis akhir sebagaimana yang Tuhan tetapkan. Oleh sebab itu mengenakan pikiran Kristus adalah hal yang mutlak bagi setiap orang percaya. Asteris mengosongkan diri dan takut akan Tuhan adalah dua hal yang mutlak dimiliki setiap pengikut Yesus Kristus. Merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima keberadaannya. Tujuan dari bagian ayat-ayat ini adalah mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya dengan jalan menanggung kelemahannya. Paulus mengatakan secara eksplisit bahwa itu adalah kewajiban kita untuk menanggung kelemahanan orang lain. Itu sepertinya hal yang hampir mustahil. Berarti bahwa orang yang menanggung kelemahan itu harus mengorbankan sesuatu. Dan ujung-ujungnya kita tahu, Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya demi menanggung kelemahan kita. Sehingga ada kesenangan itu, ada sukacita itu, ada damai, ada terang dan terang itu adalah hidup manusia. Dia adalah jalan dan dia adalah jawaban. Setiap pengikut Kristus wajib mengambil bagian dan di sini, menanggung kelemahan bagi pertumbuhannya, artinya harus ada penyetaraan di antara pengikut Kristus. Apakah ada yang mengajar? Ada yang berdoa syafaat? Ada yang menasihati? Ada yang bernubuat? Ini mengenai kualitas orang percaya dan level iman kita, yaitu penyerahan diri. Terlebih ini berbicara mengenai kesatuan dalam Kristus secara korporat, sebagai tubuh Kristus. Karena itu, dukunglah orang yang lemah imannya agar mereka dapat bertumbuh menuju Kristus. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tema yang akan kita renungkan adalah, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada Tuhan adalah hal yang kita lakukan apabila kita sedang dihadapkan pada masalah yang berat dan jalan buntu.
ketika doa-doa kita serasa tidak kunjung dijawab dan ketika daya upaya kita sudah tidak memungkinkan, hanya ini yang bisa kita lakukan, yaitu berteriak dan berseru-seru memanggil nama Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Kata "berseru" bukan hanya sekadar kita mengeluarkan kata memanggil Yesus. Sebab bukan setiap orang yang berseru kepadaku akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan semua perintah-perintahnya, itulah yang diselamatkan. Berseru artinya menyerahkan hidup kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan semua perintah-perintahnya. Jika kita berseru kepada Tuhan, itu berarti kita memiliki hubungan yang inisiatif dari manusia dengan Tuhan Yesus Kristus. Menggambarkan kedekatan hubungan antar pribadi, memanggil dengan suara yang terdengar dan cenderung keras. Dalam Perjanjian Lama, kita menemukan kata "memanggil" dalam bahasa Ibrani ditulis kara, artinya menyatakan atau berteriak dengan keras kepada. Dengan lebih luas, kata kara dapat dijabarkan menyatakan manusia memanggil nama Tuhan adalah sebagai hal yang sangat penting dan berhubungan langsung dengan keselamatan. Mulainya keinginan manusia terhadap hadirat Allah, mereka bersikap memohon kepada Allah agar Dia menyelamatkan mereka dari situasi yang kritis. Bandingkan Kejadian 4 ayat 16, Kain meninggalkan Allah dan kehilangan semuanya. Perikope minggu ini memberikan beberapa pelajaran penting bagi kita. Pertama, kita belajar siapa saja yang dapat berseru dalam nama Tuhan. Orang yang dapat berseru kepada Tuhan adalah orang yang percaya. Inilah pembeda orang harus percaya. Seseorang tidak dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Yesus. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kata "dengan hati" merupakan pernyataan kepada Tuhan yang melihat hati dan menilai apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sedangkan kata "dengan mulut" menunjukkan perlunya sebuah pengakuan akan kepercayaan itu yang dapat didengar dan dilihat serta dinikmati oleh orang lain. Dalam Roma 10 ayat 13 jelas dikatakan, sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dari firman yang kita sudah baca menggambarkan keadaan semua orang yang sedang alami kesusahan yang dahsyat. Ketika keadaan seperti ini terjadi, maka tentu semua orang akan berseru mencari pertolongan kepada Tuhan. Kedua, kita belajar betapa pentingnya berseru kepada Tuhan. Mengapa pentingnya berseru kepada Tuhan? Sebab terkandung rahasia keselamatan. Keselamatan hanya dapat diperoleh dalam Yesus, lewat mendengar firman Tuhan. Dari firman itulah iman percaya bertumbuh sehingga kita yakin bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menolong. Oleh sebab itu, kita berseru dan diselamatkan. Dalam berseru rahasia kenikmatan atas kekayaan Tuhan Yesus. Sebagai anak Allah, kita dapat menikmati kekayaan kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekayaan kuasa Allah bukan hanya saat kita masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi saat kuasa Allah bekerja atas kita dan saat kita menikmati hadirat-Nya dalam penyembahan. Inilah kebanggaan anak-anak Tuhan. Ketika kita berseru, pasti Tuhan mendengar serta menjawab seruan doa kita. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan? Pertama, berseru adalah perintah Tuhan. Mazmur 50 ayat 15,
berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Yeremia 29 ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Alkitab menceritakan bagaimana para nabi-nabi Israel berseru kepada Allah. Contoh, Yunus mendapat perintah dari nahkoda kapal yang adalah orang kafir untuk berseru kepada Tuhan. Artinya orang kafir pun tahu nabi-nabi Israel punya kebiasaan untuk berseru kepada Tuhan. Dengan demikian sudah sepatutnya kita memiliki kebiasaan yang sejalan dengan status kita sebagai anak Allah, yaitu senantiasa berseru kepada Allah. Kedua, berseru merupakan keinginan Allah. Keinginan yang dimaksud adalah untuk kebaikan umatnya. Kita yang sudah menerima keselamatan karena itu, kita berseru dan menaikkan mazmur pujian bagi Dia. Berseru kepada Tuhan jalan sukacita untuk minum sumber air keselamatan Allah. Berseru kepada Tuhan adalah jalan untuk menikmati kesenangan dari Allah. Ayub 27 ayat 10. Jawabannya kita temukan ketika kita berseru kepada Tuhan dan menikmati Tuhan setiap hari. Karena itu, semua orang harus berseru kepada nama Tuhan Yesus, sebab berseru adalah perintah Tuhan dan juga keinginan Tuhan, sebab ketika kita berseru kita dapat alami keselamatan dan menikmati aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus sebagai jalan sukacita dan menikmati Tuhan. Rema hari ini, 2 Tawarikh 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Permasalahan tidak pernah datang sendirian. Seringkali kesulitan hidup bertubi-tubi menghampiri. Bahkan seringkali datang serombongan. Raja Yosafat dan seluruh rakyat Yehuda pernah menghadapi permasalahan semacam ini. Musuh-musuh mereka, Bani Moab, Bani Amon dan orang Menim, menggabungkan kekuatan untuk menggempur kerajaan Yehuda. Secara manusia, bahaya yang menghampiri mereka itu terlampau besar untuk dapat mereka atasi. Dalam ketakutan, Yosafat tidak berusaha mencari bantuan dari kerajaan tetangga atau mempersiapkan rute untuk melarikan diri. Ia memilih untuk mencari Tuhan. Bersama seluruh rakyatnya, ia berpuasa dan mengarahkan pandangan kepada janji dan pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan pun menjawab, "Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah." Mendengar itu, Yosafat dan seluruh rakyatnya bangkit bersorak-sorai serta memuji-muji Tuhan. Tepat seperti yang Tuhan katakan, Dia mengacaukan semua musuh Yehuda dan membuat mereka menyerang satu sama lain sampai semuanya binasa. Rakyat Yehuda bukan hanya tidak usah berperang menghadapi musuh mereka, tetapi mereka juga mendapatkan begitu banyak barang-barang berharga yang mereka jarah dari medan peperangan. Beratnya dan besarnya persoalan boleh membuat Anda merasa tak berdaya, tetapi janganlah takut. Anda tidak sendirian. Tuhan selalu menantikan sampai Anda berhenti mencoba mengatasi semua permasalahan Anda dengan cara dan kekuatan Anda sendiri. Carilah Tuhan, karena hanya di dalam Dialah Anda dapat menemukan jaminan kepastian. Mulailah merendahkan diri Anda dalam doa dan puasa. Serahkan segalanya kepadanya yang akan mengerjakan kuasa-Nya dalam hidup Anda. Percayalah kepada Tuhan, kepada janji dan kasih setia-Nya,
maka Anda akan tetap teguh. Jika Anda tetap bersandar padanya, apapun yang terjadi, maka Anda akan melihat bahwa Dia sudah menyediakan berkat di balik setiap ketidakberuntungan Anda, sebab Dia adalah Allah yang setia, yang merencanakan hari depan penuh harapan kepada anak-anak-Nya. Renungan doa puasa mengubahkan malapetaka menjadi berkat melimpah. Mengapa doa puasa dapat mengubahkan malapetaka menjadi berkat melimpah? Apa hubungannya doa puasa dengan mengatasi permasalahan Anda? Bagaimana Anda dapat melibatkan Tuhan dalam mengatasi setiap permasalahan Anda? Doa untuk hari ini, Tuhan, ampuni kami apabila selama ini kami masih mengandalkan kekuatan dan cara kami sendiri dalam mengatasi berbagai masalah hidup kami. Kami percaya, ya, Bapa, bahwa Engkau lebih dari mampu untuk mengeluarkan kami dari masalah. Engkau bahkan dapat mengubahkannya menjadi berkat yang tak terbayangkan oleh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allahku, Engkau jauh lebih kuat daripada semua musuhku. Aku meninggikan nama-Mu dalam iman hari ini. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.